Shalom, perkenalkan nama saya Melsi Miranda Leimani, biasa dipanggil dengan Melsi. Di sini saya akan menjelaskan materi administrasi gereja baru yang saya dapat selama 1 semester. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama ke-6 dimensi yang terdapat dalam mata kuliah administrasi gereja baru. Tapi pertama-tama kita harus tahu bersama bahwa administrasi gereja itu bukan hanya tentang mencatat keuangan atau mengatur jadwal ibadah. Administrasi gereja adalah cara gereja mengelola seluruh pelayanan agar pelayanan berjalan dengan tertib, tanggung jawab, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja yang sehat membutuhkan administrasi yang baik supaya pelayanan dapat bertumbuh di jemaat dan dapat dilayani dengan maksimal. Kita bisa lihat bahwa dalam perkembangan masa kini, masa yang modern ini terdapat beberapa dimensi yang penting yang kita pelajari dalam mata kuliah administrasi gereja. Yang perlu diperhatikan, yang perlu kita perhatikan sebagai pimpinan gereja dalam administrasi gereja baru, yaitu ada 6 dimensi. 6 dimensi ini saling berhubungan dan saling membantu agar gereja menjadi organisasi yang kuat, rohani, maupun organisatoris. Ke-6 dimensi tersebut ini adalah yang pertama dalam mata kuliah administrasi gereja baru, yaitu dimensi biblis, etnis, dan teologis. Dan yang kedua yaitu dimensi kebijakan gereja, dan juga yang ketiga yaitu dimensi evaluasi kinerja. Yang keempat itu ada dimensi ekologi administrasi gereja, dan yang keenam adalah dimensi organisasi gereja, dan yang keenam yaitu dimensi manajemen dan leadership. Yang pertama yang tadi yang kita pelajari bersama yaitu dimensi biblis, etnis, dan teologis. Dalam dimensi ini terdapat dasar utama dalam administrasi gereja, yaitu semua pelayanan dan pengelola gereja harus berdasarkan Alkitab. Dalam pelayanan kita dibutuhkan yang namanya Alkitab. Alkitab itu adalah barang yang paling utama yang kita gunakan untuk berpelayanan. Alkitab berarti berdasarkan firman Tuhan. Gereja harus menjadikan Alkitab sebagai pedoman dan pengambilan salah satu keputusan atau membuat program pelayanan dalam menjalankan organisasi gereja baru. Salah satu contoh yang saya ambil dalam dimensi ini yaitu gereja mengajarkan kita yaitu kasih, kejujuran dalam berpelayanan. Kita sebagai pimpinan gereja melayani dengan rendah hati, seperti yang diajarkan Yesus Kristus. Penggunaan keuangan dalam gereja juga kita harus melakukan dengan jujur dan terbuka. Salah satu kitab atau salah satu bacaan yang saya temukan dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki gereja supaya gereja itu bisa berjalan dengan baik, tertib, dan teratur. Dalam dimensi etnis ini juga berkaitan dengan sikap moral kita yang benar. Administrasi juga harus dilakukan dengan integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Dalam gereja juga kita harus memiliki nilai etika dalam gereja, yaitu tidak menyalahgunakan jabatan kita sebagai pimpinan untuk tidak menghargai jemaat atau tidak menghargai kita sesama pimpinan. Yang kedua yaitu
harus kita bersikap adil kepada semua anggota jemaat yang ada di gereja yang kita tempati. Kita sebagai pimpinan tidak memilih untuk tidak adil kepada jemaat. Jika kita mengabaikan etika dalam dimensi ini, maka pelayanan gereja dapat kehilangan dan kepercayaan jemaat pun akan hilang. Dalam dimensi ini juga, dimensi teologis, itu berarti sesuai dengan ajaran iman Kristen, semua program atau pelayanan gereja harus mendukung tujuan utama, yaitu gereja. Kita harus memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, membina iman, dan melayani sesama kita manusia. Administrasi gereja bukan hanya kita belajar tentang kantor atau administrasi yang di kantor, tetapi gereja juga membutuhkan administrasi. Bagaimana gereja mengelola segala sesuatu dari depan hingga belakang. Jadi gereja juga membutuhkan administrasi untuk pelayanan Tuhan. Yang kedua yaitu dimensi kebijakan gereja. Dimensi kebijakan gereja adalah aturan, pedoman atau suatu keputusan yang dibuat untuk mengatur kehidupan atau pelayanan gereja. Dalam dimensi kebijakan ini juga kita diperlukan supaya pelayanan kita bisa berjalan dengan teratur, tidak terjadi konflik antara kita majelis atau kita pimpinan sebagai dan jemaat, dan juga semua pelayanan memahami tugasnya gereja. Terus gereja juga memiliki arah yang jelas. Salah satu contoh kebijakan gereja yang saya pelajari dalam mata kuliah administrasi gereja yaitu pengelolaan keuangan dan bagaimana kita sebagai pemimpin memilih pengurus atau memilih orang untuk menjadi bagian dari administrasi gereja yang kita buat. Yang berikut yaitu disiplin pelayanan gereja. Kita harus mencari seseorang yang betul-betul mau memberikan dirinya kepada gereja untuk menjadi pelayanan Tuhan. Kebijakan juga membantu pengurus mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam pelayanan gereja. Dan yang berikut yaitu dimensi evaluasi kinerja. Dalam dimensi evaluasi kinerja adalah proses menilai bagaimana kita pemimpin menilai hasil pelayanan dan pekerjaan dalam gereja. Evaluasi itu sangat penting dalam gereja agar gereja mengetahui apakah pelayanan berjalan dengan baik atau kita harus memperbaiki. Tujuan dalam evaluasi kinerja yaitu mengukur keberhasilan pelayanan. Gereja dapat melihat bahwa apakah program ini berjalan dengan baik, apakah program ini dibuat dengan benar-benar bermanfaat bagi jemaat atau tidak. Dan juga melalui evaluasi ini, gereja dapat mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki, yaitu dan juga meningkatkan pelayanan. Hasil dari evaluasi juga menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dan yang keempat yaitu dimensi ekologi administrasi gereja. Ekologi administrasi gereja berarti berbicara tentang hubungan gereja dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosial, budaya maupun alam. Gereja tidak hidup sendiri, tetapi berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu
administrasi gereja harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Supaya bisa membangun hubungan dengan masyarakat, gereja harus menjadi berkat bagi masyarakat melalui pelayanan sosial, bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, maupun perdamaian antara umat beragama. Administrasi gereja juga perlu mengatur program-program yang bermanfaat bagi gereja, yaitu seperti hubungan dengan budaya. Gereja perlu memahami budaya setempat tanpa meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat bahwa contohnya kami di Gemit, yang biasa kami lakukan itu adalah bulan-bulan budaya. Bulan-bulan budaya itu kami menggunakan semua tradisi-tradisi yang ada di NTT, menggunakan pakaian adat yang ada di NTT untuk memuliakan Tuhan di bulan yang sudah ditentukan oleh sinode dari Gemit, yang dimana itu dikatakan bahwa bulan budaya. Itu kami menggunakan pakaian adat dalam ibadah. Dan salah satu contoh dari ibadah tersebut yaitu menggunakan bahasa daerah dalam pelayanan. Kami juga di Gemit itu biasa menggunakan, kalau seandainya dari pimpinan tersebut bisa menggunakan bahasa daerah yang dipakai dalam minggu itu, pasti akan digunakan. Dan juga kita menghargai adat yang tidak bertentangan dengan iman Kristen, menjalin hubungan baik dengan berbagai orang-orang di sekitar kita. Dan juga kita sebagai gereja punya kepedulian terhadap lingkungan alam. Karena gereja juga bertanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan. Salah satu tindakan yang gereja buat untuk menjaga ciptaan Tuhan yaitu menjaga kebersihan gereja, mengurangi sampah dan plastik pepohonan, dan menghemat listrik dan air. Berdasarkan firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 2 ayat yang 15, itu mengatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menetapkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan pemeliharaan taman tersebut. Arti dari kitab ini bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk merawat bumi. Saudara-saudari, pentingnya dimensi ekologi itu bisa membantu menjadi relevan bagi jemaat peduli terhadap lingkungan, menjadi saksi Kristus melalui tindakan nyata. Dalam dimensi yang keenam, yaitu dimensi organisasi gereja. Gereja adalah dalam organisasi itu, gereja adalah tubuh Kristus secara rohani, tetapi juga merupakan organisasi yang membentukkan struktur dan pembagian tugas yang jelas. Organisasi adalah Organisasi gereja adalah susunan pelayanan pimpinan yang mengatur jalannya gereja. Tujuan dalam organisasi yaitu membantu pelayanan supaya berjalan dengan teratur, membagi tugas dengan jelas, menghindari kekacauan pelayanan, dan juga unsur dalam organisasi gereja. Biasa kita lihat bahwa dalam gereja memiliki struktur kepemimpinan, yaitu yang saya pelajari dalam sinode saya, sinode Gemit itu contohnya pendeta, majelis, diaken, dan juga penatua, dan juga pengurus pelayanan, seperti tata usaha. Dalam gereja juga banyak sekali ada tugas-tugas yang diberikan dari gereja untuk orang-orang yang memiliki talenta seperti pemain musik, terus bidang pemuda, sosial, dan juga bidang administrasi.
Dalam administrasi juga yang kita pelajari yaitu dan kita akan lanjut kepada dimensi yang terakhir, yaitu dimensi manajemen dan leadership. Dimensi ini sangat berkaitan dengan kemampuan pengaturan dalam pelayanan dan pemimpin jemaat dengan baik. Manajemen gereja adalah proses perencanaan atau bagaimana gereja merencanakan atau mengatur atau menjalankan dan mengawasi pelayanan gereja. Fungsi manajemen gereja yang pertama itu perancangan, merencanakan, membuat rencana dalam suatu program yang akan dilakukan gereja untuk mencapai tujuan yang baik. Itu diperlukan perencanaan program pelayanan. Leadership adalah kemampuan memimpin dan mempengaruhi orang lain untuk menuju tujuan bersama. Kita sebagai pimpinan gereja harus meneladani Yesus sebagai gembala yang baik. Ciri pimpinan yang baik yang kita lihat bersama di masa kini yaitu, atau bukan di masa kini, dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, yaitu memiliki hati untuk melayani. Kita sebagai pemimpin bukan hanya mencari kuasa, tetapi bagaimana kita melayani jemaat dengan hati yang baik, dengan bertanggung jawab untuk menjadi teladan. Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan, harus menjadi contoh untuk jemaat, baik itu dalam perkataan, perbuatan maupun tindakan yang kita lakukan. Dan itu kita akan menjadi salah satu contoh dalam jemaat yang kita pimpin. Sebagai pemimpin juga kita harus menjadi bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang kita buat. Kita harus berpikir secara matang dan mendengarkan masukan dari jemaat ataupun sesama kita. Dan juga kita mampu bekerja sama dengan jemaat. Kita sebagai pemimpin kita tidak bisa kerja sendiri tanpa jemaat. Kita harus membutuhkan masukan dari jemaat untuk menjadi satu dalam Kristus untuk berpelayanan. Oleh karena itu, kita harus belajar yang namanya administrasi. Administrasi gereja ini sangat membutuhkan pemahaman yang baik terhadap 6 dimensi yang sangat penting yang sudah kita pelajari. Ke-6 dimensi ini saling mendukung untuk membangun gereja yang sehat, tertib, dan tanggung jawab dalam bertumbuh dalam satu pelayanan. Administrasi gereja juga bukan hanya sekedar pekerjaan yang kita berpikir bahwa itu sangat gampang dan sangat baik, tetapi ini juga bagian penting dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan jemaat. Dengan administrasi yang baik, gereja dapat menjalankan misinya secara efektif dan menjadi berkat bagi masyarakat dan jemaat untuk memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Sekian dari saya, materi yang saya pelajari pada hari ini, dan mungkin masih ada salah atau masih kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.